Pengakuan emak-emak kalah honor KPPS cair. Wih, ada yang lagi happy nih. Siapa lagi kalau bukan para anggota KPPS yang tersenyum sumringah saat mengetahui honor mereka sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sudah cair. Berikut ragam tingkah mereka yang kocak. Jangan lupa makan. Kamu boleh mengabaikan chatmu, tapi jangan abaikan kesehatan. Ngomong-ngomong, anggota KPPS berakhir sudah. Purna bakti tugas sebagai anggota KPPS di sosial media mendadak ramai dengan parodi para petugas KPPS yang sudah purna tugas. Bahkan ada yang membuat pamitan dramatis. Duh, jadi terharu. Saya akan kembali ke rumah saya, ke kampung halaman saya, sebagai rakyat biasa. Dan ada lagi nih, setelah uang transport KPPS cair, ada yang sibuk shopping dong. Wadidaw, pada kemana nih emak-emak? Jangan dihabisin semua, mak. Ingat, beras lagi mahal. Emang ya, duit itu bikin hati girang. Kalau pegang duit langsung panik. Seperti anggota KPPS yang ini, auto full senyum. Semua aja pengen diborong. Entah mereka petugas atau anggota KPPS beneran atau cuma parodi. Yang jelas konten mereka menghibur, karena mereka kan baru kali ini pegang uang. Pemilu selesai, sumbangan ditagih. Pemilu selesai, saatnya menagih sumbangan. Itulah situasi yang terjadi seperti yang dilakukan caleg asal Banyuwangi, Jawa Timur. Sang caleg yang gagal menarik kembali sumbangan paving yang sedianya untuk mempaving di Jalan Sumberrejo. Paving-paving yang sudah ditumpuk di pinggir jalan langsung diangkut truk dan dibawa pergi. Caleg kecewa lantaran perolehan suara caleg tak sesuai ekspektasi. Konsepnya gimana sih, Pak? Hal serupa dialami caleg asal Sumatera yang konon gagal dalam pemilu meminta uang serangan fajar yang sudah dibagi-bagikan kepada warga sebelum pencoblosan dikembalikan. Kok lucu sih yang sudah diberikan diminta kembali gara-gara gagal? Harus pulang. Dia tahu. Ditanggung dadang. Padahal bawa hak. Kasih. Uang haram katanya. Balikin kata bibit. Dia balik. Uang haram. Eda kami ko anggi mi kolek ko kande kan uang caleg kah eda kami kikaatan walaupun iya kitostok eda masalah alam itu doy na. Kok diminta lagi sih duitnya? Berarti nggak ikhlas dong main bantuinnya. Emang sih waktu kita bagi-bagi bantuan ke warga itu memang bertujuan dan mengharapkan mereka itu milih kita sampai kita menang. Tapi kalau emang nggak menang kan bukan berarti warga-warga yang tadinya udah menerima bantuan dari kita itu tidak memilih. Tingkah emak-emak bikin repot petugas KPPS. Kalau emak-emak yang satu ini agak lain nih. Bukannya melipat kembali kertas pilihannya, justru menyerahkan kembali untuk dilipat kembali pada petugas. Alasan sang nenek nggak masuk akal dan rada lucu. Katanya sang petugas sudah dibayar, jadi merekalah yang harus melipat kertas suara. Wadidaw, mak konsepnya gimana dah?
Irfan Hakim terharu, Jalu raih medali silver di kompetisi berkuda. Dan bangga, itulah yang dirasakan Irfan Hakim saat melihat Jalu Hakim putranya yang kembali mengukir prestasi dalam perlombaan berkuda yang diikutinya Minggu pagi kemarin. Gimana tidak, selain berhasil meraih medali perak untuk kategori speed jumping, Jalu juga jadi satu-satunya rider atau peserta paling kecil dalam perlombaan tersebut. Iya, jadi salut gue, alhamdulillah. Gue juga bangga dan juga benar-benar takjub dengan perjuangan Jalu. Itu kemarin itu pertandingan pertama bareng Black kudanya dia. Kemudian pertandingan kedua untuk secara umum, tapi benar-benar yang udah serius itu yang ini gitu. Ternyata juara 2. Jadi di antara semua peserta yang begitu banyak, yang clear itu berarti lolos beneran tanpa ada yang jatuh pun cuma 2 orang. Jadi ini mengejutkan buat gue, mengejutkan juga, apalagi satu klub dia tuh dari AR Team itu senior dia yang menang cuma Jalu. Irfan tak pernah menyangka putranya yang baru berumur 9 tahun itu mampu bersaing dengan para peserta lainnya yang usianya jauh di atasnya. Padahal Jalu baru benar-benar serius menekuni olahraga berkuda 3 bulan terakhir. Jadi Jalu itu latihan kuda itu dari usia 5 tahun. Tapi ya gitu-gitu aja, biasa aja, cuma sekali 2 kali dan lain-lain. Nah tiba-tiba entah kenapa, angin apa, 2 bulan 3 bulan yang lalu tiba-tiba dia tuh berkuda itu serius. Ketemu dengan pelatih yang pas juga, Mas Agung. Nah jadi ya udah, dia berlatih kuda dimulai dari kuda yang punya gue tuh yang biasa gue pakai tuh gede tuh si Kumbang. Beberapa kali jatuh sampai akhirnya gue beliin kuda yang seukuran dia, si Black. Akhirnya dia makin mahir. Keseriusan Jalu dalam berkuda tak main-main. Meski sudah puluhan kali terjatuh saat berkuda, sama sekali tak menyurutkan semangatnya untuk terus berlatih. Tak heran jika dalam beberapa bulan saja, Jalu sudah banyak mendapatkan medali. Latihan kuda itu seminggu tuh bisa berkali-kali, bahkan bisa kalau lagi libur itu dia dari pagi sampai malam tuh di kandang kuda. Dia hujan-hujanan juga naik kuda, jatuh tuh sering banget jatuh, naik kuda lagi lanjut, jadi perjuangannya hebat. Di Jalu sebetulnya sudah dapat 4 medali, berarti juara 3, terus juara 2-nya sudah ada 3 medali. Jadi peraknya sudah ada 2, perunggunya 1, tinggal nunggu emas. Kalau dia dapat emas, siap-siap gue hunting kuda nih. Aduh. Nampaknya mental juara terlanjur dimiliki oleh Jalu. Pasalnya minggu depan ia akan kembali mengikuti perlombaan berkuda untuk skala yang lebih besar. Irfan pun harus bersiap untuk memenuhi janjinya jika putranya itu berhasil meraih medali emas. Minggu depan dia harus tanding lagi di eventnya lebih besar lagi. Jadi mudah-mudahan jadi penyemangat. Jadi gue, semua anak-anak gue kan emang hobi berkuda. Jadi gue jadi ada 2 anak atlet. Jadi sekarang tuh Aisyah, insya Allah sekarang jadi atlet nasional, ikut PON insya Allah tahun ini. Jalu bisa dianggap rising star gitu. Sama seperti janji gue ke Aisyah, gue akan belikan kuda import lagi. Aduh. Dunia anak, dunia bermain, tapi tidak dengan anak-anak bocil ini. Kebiasaannya cukup meresahkan, bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya, di luar nalar kebiasaan anak-anak banget. Penasaran dengan aksi tak biasa anak-anak bocah? Berikut kami rangkai, viral bocil-bocil meresahkan bikin ngakak. Viral bocil-bocil meresahkan bikin ngakak. Heboh, balita tidur bergaya kungfu Shaolin. Buat pecinta film laga kungfu Shaolin mungkin sudah nggak aneh melihat anak-anak adegan silat dan menantang. Ternyata aksi itu bukan hanya ada di film, tapi nyata-nyata ada di sekitar kita. Baru-baru ini geger seorang balita yang punya kebiasaan di luar nalar mengangkat kaki bak Master Shaolin.
Bahkan saat tidur, si baby benar-benar bisa menyeimbangkan kakinya terangkat. Duh Ile, kalau begitu adanya sih kayaknya emaknya si bocil waktu hamil ngidam film Shaolin nih ya pemirsa. Tingkah tua bocah di usia belia. Jika bocah tadi kecil-kecil jago atraksi layaknya pendekar Shaolin, lain lagi dengan bocah satu ini. Meski usianya masih piyik alias kecil, tapi tingkah dan gayanya dewasa banget. Berawal dari nerima paket makanan dari abang ojol, saking senengnya bocah langsung ngajak tos dan ngajak main dan bilang love buat si abangnya. Ya elah dek, masih kecil kok bisa sih gayanya tua bet, nyontek dari kakak ya. Huhu. Umpam, penting masukkan. Nah. Kata Mak. Makasih Pak. Sama-sama sayang, I love you. Kocak, bocah panggil mas ke papahnya. Banyak orang bilang anak itu peniru lingkungannya. Ungkapan itu benar adanya. Entah karena sering dengar ayahnya dipanggil mas oleh lingkungan sekitar, anak ini malah panggil mas kepada sang ayah saat diminta panggil mamahnya. Ayah. Kecil-kecil hobi dandan sampai habis gincu mama. Gak jauh beda sama yang tadi, si adek ini juga rupanya meniru dandan sang mama. Tapi konsep dandannya gak gitu juga kali dek, sampai ngabisin gincu mamanya. Ya ampun dedek, ngagetin aja kau ya. Denny Caknan dan Bella Bonita gelar syukuran anak pertama. Bahagia menyelimuti pasangan selebriti Denny Caknan dan Bella Bonita. Selasa kemarin menggelar acara syukuran pemberian nama anak pertama mereka bersama keluarga besar. Sebagai ayah, Denny Caknan tak bisa menyembunyikan rasa bahagia sekaligus bangga. Bahkan Denny sempat terlihat berlinang air mata saat mengikuti proses syukuran sang putri tercinta. Momen syukuran mewah kelahiran anak pertama yang lahir 5 Februari lalu, Denny dan Bella memberi nama indah untuk putri tercinta, Sabil Maratungga Cundamani, sebuah nama gabungan pemberian guru spiritualnya Gus Ikdam dan nama putri pertama kerajaan Majapahit. Sabil Maratungga Cundamani. Insya Allah artinya adalah Maratungga itu adalah dewi pertama kerajaan Majapahit, dan Sabil itu adalah pemberian nama dari Kesidam. Terus Cundamani itu adalah permata terbaik. Bismillah nama ini bisa membuat Dik Cunda sehat dan sukses nanti ke depannya. Amin. Ya, pemberian nama Sabil untuk putri pertama Denny Caknan bukan tanpa alasan. Pasalnya, nama tersebut menurut Gus Ikdam bisa menjadi pengikat sekaligus pengingat bahwa Denny Caknan bagian dari keluarga Majelis Sabilut Taubah, majelis pengajian yang dipimpin Gus Ikdam. Semoga Mas Denny sering-sering kesini. Pasti Gus. Siap. Mungkin tahun depan nggih kula meleng nggih Gus. Siap, tahun depan lagi ya. Siap. Nggih kula dari Denny Caknan matur suwun sangat juga Siap. untuk Gus Ikdam sing undang Denny Caknan. Nggih kalih nyuwun dongane anak kula lahir. Nggih. Menawi mengke ngobrol rembukan jeneng nggih Gus. Siap, siap, kita kasih nama terbaik. Kasih nama terbaik. Nanti kalau bisa dikasih Sabil namanya. Karena Mas Denny mulai malam ini menjadi keluarga besar Sabilut Taubah. Terima kasih Gus Ikdam.
Bahagia Denny Caknan dan Bella Bonita sudah dikaruniai anak pertama, juga turut dirasakan Happy Asmara. Saat tampil menghadiri harlah majelis pengajian Gus Ikdam, dengan rasa grogi, Happy Asmara mengucapkan selamat dan berharap bisa menyusul punya pasangan. Ini juga saya tak lupa ucapkan selamat kepada seseorang yang sudah melahirkan anak yang sangat cantik. Selamat, semoga saya cepat bisa nyusul, amin. Kepada Mas Denny. Grogi aku cukup. Apa ki lagune? Cepet deh, cepet. Via Valen Chevra gelar tasyakuran 4 bulanan. Di usia kehamilan memasuki 4 bulan, Via Valen kemarin menggelar tasyakuran bersama sang suami, Chevra Yolanda, dengan mengundang anak-anak yatim piatu di kediamannya. Via membagikan acara tasyakuran tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Ya, saat mengumumkan kehamilannya, Via memang tidak mempublikkan usia kandungannya. Namun banyak yang tidak menyangka kalau pasangan yang menikah pada 15 Juli 2022 itu sudah masuk bulan keempat. Tampak dekorasi dominan warna putih menghiasi rumah mereka. Suasana begitu hangat, keluarga besar Via turut hadir memberikan doa. Semakin tambah haru sewaktu Chevra yang begitu berbinar mencium perut Via. Via pun sempat terlihat meneteskan air mata ketika memanjatkan doa. Penantian 2 tahun tak sia-sia bagi Via dan Chevra. Kehamilan Via juga banjir ucapan selamat dari para selebriti dan juga para netizen. Pasalnya kabar ini menjadi sebuah kejutan yang menggembirakan buat banyak orang. Selamat buat Via dan Chevra, semoga lancar kehamilannya.